Kata Nabi, yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia. Siapakah ini? Ternyata maksudnya Nabi adalah Yusuf alaihissalam, putranya Yakub alaihissalam, bin Yakub, kemudian bin Ishak, bin Ibrahim. Ya. Yang keempat Nabi ini disebut dengan orang-orang yang mulia. Subhanallah, silsilah para Nabi. Mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian jauh baru kemudian muncul Nabi Muhammad SAW. Adapun kisah Nabi Ishak alaihissalam, maka kita tidak dapati banyak penyebutannya dalam Al-Quran secara detail, tidak ada, kecuali hanya sebutan sedikit-sedikit. Hanya kita tahu bagaimana kisah kelahiran Nabi Ishak, sebagaimana pernah kita sebutkan dalam kisah Nabi Lut alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ishak lahir dari kedua orang tua yang sudah sangat tua. Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua dan ibunya Sarah tua lagi mandul. Ya, makanya waktu kata malaikat, fabasyarnahu bi Ishaq wa mi wara'i Ishaq Yaqub. Kata Allah, maka kami memberi kabar gembira kepada istrinya, fabasyarnaha bi Ishaq. Itu kami beri kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan punya anak namanya Ishaq. Wa mi wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq dia punya anak lagi namanya Yaqub, yaitu anaknya Ishaq Yaqub. Ini kabar gembira luar biasa bahwasanya dia akan punya anak Ishaq, dan Ishaq ini akan punya anak namanya Yaqub. Makanya dia mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Ya, kemudian Sarah berkata, bagaimana caranya saya bisa melahirkan sementara saya sudah sangat tua, kemudian suami saya juga Ibrahim sudah sangat tua, ya, tetapi ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya lahirlah Ishak dari dua pasangan yang sudah sangat tua, ya. Ibrahim mungkin sudah 100, ya. Sarah juga mungkin sudah menopause, sudah juga 90-an dan sekitar itu, ya. Tapi subhanallah, lahirlah Ishak, seorang nabi yang sangat mulia. Dan Ishak, ya, subhanallah, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim, ya. Makanya Allah berfirman, falamma atazalahum ma ya'buduna min dunillah, tatkala Ibrahim meninggalkan kaumnya dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, bahkan dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya. Kata Allah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, maka kami anugerahkan kepada Ibrahim, ya wahabna, yaitu anugerah, kami menganugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Wa kullan ja'alna nabiy, dan kami jadikan keduanya sebagai seorang nabi. Kata para ulama, ini akibat Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, ayahnya karena Allah, maka Allah ganti dengan keluarga yang baru, yaitu anak yang saleh Ishaq dan cucunya Yakub yang juga sangat saleh. Yang kata Allah, wa kullan ja'alna nabiyya, keduanya kami jadikan sebagai seorang nabi, ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, ketika malaikat datang kepada Ibrahim dan bertemu dengan istrinya Sarah, kata Allah, inna nubashiruka bi gulamin alim. Malaikat berkata kepada Sarah atau kepada Ibrahim, inna nubashiruka bi gulamin alim. Sungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim tentang putramu yang seorang alim, yaitu Ishak. Para ulama mengatakan maksudnya Ishak. Ya, dalam ayat yang lain, wa basyaruhu bi gulamin alim. Maka para malaikat beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang putranya, yaitu Ishak, yang disifati dengan alim, yaitu Ishak memiliki ilmu yang luar biasa, maka dia dikhususkan dengan alim. Kalau Ismail halim, ya. Ismail diberi sifat dengan halim, itu penyabar. Kemudian adapun Ishak diberi sifat dengan alim, ya. Berarti dia punya keistimewaan dari sisi ilmu. Itulah Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kami pun beri keberkahan atas Ibrahim dan juga atas Ishak, dan dari keturunan keduanya ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Allah mengabarkan bahwasanya Ibrahim punya anak Ishak. Dari Ishak akan banyak keturunan. Kemudian muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada keturunan yang baik, ada keturunan yang buruk. Ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua keturunan para anbiya berarti orang-orang saleh, ya. Tidak. Allah sendiri telah mengabarkan dalam surat Shafat, ya, wa min dzurriyyatihima, di antara keturunan keduanya Ibrahim dan Ishak, muhsinun, ada yang baik, wa zalimun li nafsihi mubin, dan ada yang zalim, berbuat maksiat, ya, pelaku maksiat, ya.
karena yang maksum cuma para nabi, adapun keturunannya maka tidak. Ini sekilas tentang Nabi Ishak alaihissalam yang ceritanya tidak ada dalam Al-Quran. Ya, ceritanya ada di dalam Bible, dalam Perjanjian Lama. Nanti akan kita singgung. Kemudian kita berlanjut pada anaknya, seorang hamba yang mulia, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada Ishak, terutama tatkala kisah Nabi Yakub bersama putranya Yusuf alaihissalam dan juga saudara-saudaranya Yusuf. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Di situ disebutkan Yakub berulang-ulang. Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan banyak pujian. Di antaranya Nabi Yakub dipuji oleh Allah karena dia menunaikan nazarnya. Dalam surat Ali Imran ayat 93 Allah berfirman, "Kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat. Fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin." Kata Allah, seluruh makanan tadinya halal bagi Bani Israel. Seluruh makanan tadinya halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan Israel atas dirinya. Israel ini maksudnya Yakub. Israel maksudnya Yakub. Dan Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan nama Israel dalam 2 ayat. Pertama ayat ini, ya surat Ali Imran, ya. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Maryam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dengan nama Israel, ya. Nanti akan kita sebutkan makna dari Israel. Tapi intinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Israel di antara kemuliaannya dia menunaikan nazar. Jadi ayat ini turun bagaimana? Kata ahli tafsir di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengingkari Nabi Isa. Orang Yahudi kan pengikut Yakub alaihissalam. Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Kemudian mereka mengingkari Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa datang dengan nasakh. Nabi Isa datang merubah hukum-hukum uhilla lakum ma hurrima alaikum. Aku menghalalkan bagi kalian wahai orang-orang Bani Israel yang dulu diharamkan bagi kalian. Mereka protes, kata mereka tidak ada, Taurat enggak bisa terima nasikh dan mansukh, enggak ada namanya mansukh. Sementara Isa bin Maryam datang ingin merubah isi Taurat, maka mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Apalagi kemudian datang Nabi Muhammad SAW yang kemudian merubah secara total Taurat dan Injil. Mereka lebih tidak terima lagi. Sedangkan Isa mereka tidak terima karena Isa mengadakan perubahan terhadap Taurat, apalagi Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana Allah bantah mereka. Kata Allah, lihatlah, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Dulu makanan halal semua bagi Bani Israel. Sebelum turun Taurat, ya. Karena Taurat datang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum datang Taurat, makanan halal semuanya. Kemudian Israel mengharamkan atas dirinya, illa ma harrama Israil ala nafsih. Israel mengharamkan makanan kepada dirinya. Kenapa? Apa ceritanya Israel mengharamkan? Israel maksudnya Yakub. Apa ceritanya Yakub mengharamkan makanan bagi dirinya? Disebutkan oleh para ahli tafsir, dia mengalami suatu penyakit namanya irqun nasa, yaitu semacam penyakit di pinggang. Ada yang mengatakan mirip dengan saraf kejepit, mirip dengan saraf kejepit, ya. Jadi dia kesakitan. Akhirnya dia bernadar kepada Allah, ya Allah, kalau aku sembuh, aku tidak akan memakan makanan yang paling aku sukai. Disebut daging onta atau susu onta. Dia bernazar, saya tidak akan makan makanan yang paling aku cintai tersebut kalau saya sembuh. Ternyata Allah sembuhkan dia. Begitu Allah sembuhkan dari penyakitnya, maka dia pun menunaikan nazarnya. Dia menunaikan nazarnya. Allah puji di sini bagaimana Israel atau Yakub alaihissalam menunaikan nazarnya. Akhirnya dia tidak makan onta dan tidak minum susu onta. Di sini Allah ingin membantah mereka, kalian melarang nasikh sementara perubahan hukum pernah terjadi. Dahulu sebelum Taurat turun, makanan halal kecuali yang diharamkan oleh Israel. Kemudian setelah datang Taurat, berubah lagi hukumnya. Kemudian ada pengharaman akibat perbuatan mereka, sebagian makanan diharamkan. Kemudian datang Nabi Isa alaihissalam menghalalkan apa yang diharamkan, dan ini mudah terjadi. Ini aturan Allah. Kemudian datang Muhammad SAW memberi aturan baru, enggak ada masalah. Ini bukan alasan bagi kalian untuk menolak Nabi Muhammad atau menolak Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antara sifat yang Allah sebutkan tentang Nabi Yakub, Allah sebutkan Nabi Yakub adalah orang yang memiliki ilmu. Dalam surat Yusuf kata Allah, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sungguhnya Yakub itu adalah pemilik ilmu.
Lima 'allamnahu, dengan ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kemudian di antara sifat Yakub, Yakub di antara para nabi yang selalu mengingat akhirat. Allah berfirman ya dalam surat Shad, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mereka memiliki ulil aidi, memiliki perbuatan-perbuatan yang besar, wal absar, memiliki ilmu. Kata Allah, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Kami mengkhususkan mereka dengan suatu perangai yang mulia, yaitu apa? Dzikrad dar, mereka senantiasa ingat akhirat. Apa maksudnya? Ya, kata para ulama, di antaranya Al-Qurtubi, yaitu mereka selalu mengingat akhirat dan mereka semangat untuk menuju akhirat dan mereka mengingatkan manusia untuk akhirat. Ini ciri Ibrahim, Ishak dan Yakub. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar." Dan sungguhnya mereka ini Ibrahim, Ishak dan Yakub di sisi kami termasuk orang-orang yang pilihan, orang-orang terbaik. Orang terbaik pilihan. Ingat ya, saya bicara tentang Yakub khususnya. Dia adalah hamba pilihan. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal mustafainal akhyar, pilihan terbaik. Kemudian selalu ingat akhirat. Bahkan mengingatkan orang kepada akhirat. Itu di antara ciri Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian di antara ciri menakjubkan Nabi Yakub alaihissalam, beliau selalu mengeluhkan kesedihannya kepada Allah dan bersabar dengan ujian. Jadi ini akan kita jelaskan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Namun di antaranya ya, ketika Yusuf hilang, nanti akan disampaikan dalam kisah Nabi Yusuf. Kemudian putranya juga Binyamin tertahan di Mesir. Maka kata Allah, "Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf." Maka dia pun berpaling dari anak-anaknya yang mengabarkan bahwasanya Binyamin tertuduh pencuri, kemudian ditangkap di Mesir. Maka dia pun ingat kepada anaknya Yusuf yang hilang. Wa biyaddat ainahu minal huzni, sampai begitu sedih yang luar biasa. Sampai matanya memutih, kata para ulama, hitamnya hilang jadi putih, itu jadi buta. Nabi Yakub jadi buta. Fahuwa kazim, maka dia pun menahan ya, kesedihannya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Maka anak-anaknya mencela Yakub. Anak-anaknya mencela Yakub. Anaknya berkata, "Wahai ayahanda, engkau ya mengidap penyakit berat. Selalu ingat Yusuf, ingat Yusuf, ingat Yusuf sampai kau sakit, sampai kau hampir mati." Anak-anaknya mencela dia karena ingat Yusuf terus. Apa kata Yakub? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sungguhnya aku hanya mengadukan ya ashku bathi wa huzni. Bath dan huzn hanya kepada Allah. Apa bedanya bath dengan huzn? Jadi kata Nabi Yakub, perhatikan, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku hanya mengadukan al-bath dan huzn kepada Allah semata. Aku tidak mengadukan kepada manusia. Makanya dia mengatakan fasabrun jamil. Apa sabrun jamil? Itu kesabaran tanpa memberikan keluhan kepada manusia. Orang sabar. Kalau orang sabar tapi ngeluh kepada manusia itu bukan sabrun jamil. Sabrun jamil itu kesabaran yang kosong dari curhat kepada manusia. Kalau orang dikatakan sabrun jamil, tidak curhat kepada manusia. Itu tingkatan tidak semua orang bisa melakukannya. Nah, Yakub alaihissalam dia mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Sungguhnya aku hanya mengadukan bath dan huzn kepada Allah. Apa makna bedanya bath dengan huzn? Ada dua pendapat secara umum di kalangan para ahli tafsir. Sebenarnya ahli tafsir mengatakan al-bath, mereka sepakat al-bath tingkatannya lebih tinggi daripada huzn. Al-bath itu adalah kesedihan yang parah. Tapi mereka memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, al-bath, ini pendapat Ibnu Ashir, Thahir Ibnu Ashir dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir, maksudnya al-bath adalah kesedihan berkaitan dengan kekhawatiran keburukan. Jadi ketika Yusuf alaihissalam hilang, dibuang oleh kakak-kakaknya, senantiasa Yakub alaihissalam khawatir, bagaimana putraku nanti, gimana dia masih kecil, sekarang nasibnya bagaimana, apakah jadi apa, itu selalu dia pikirkan semenjak Yusuf hilang. Itu namanya al-bath, itu memikirkan kekhawatiran buruk menimpa yang dia sayangi. Adapun huzni, kesedihanku, maksudnya kesedihanku dengan berpisah dari Yusuf. Jadi pada Yakub terkumpulkan dua, al-bath wal huzn. Al-bath, al-huzn yaitu kesedihan berpisah dari Yusuf yang putranya sangat dia cintai. Kemudian al-bath yaitu kesedihan yang berkaitan dengan kekhawatiran apa yang akan menimpa putraku sementara dia masih kecil, dibuang oleh kakak-kakaknya, bagaimana nasibnya. Ini selalu dipikirkan oleh
Yusuf. Maka dia mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan kekhawatiranku kepada Yusuf hanya kepada Allah. Aku tidak ngomong sama kalian. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat banyak ulama, di antaranya disebutkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala, al-bath adalah kesedihan, puncak kesedihan. Jadi kalau al-huzn itu kesedihan yang orang bisa tahan. Al-bath dalam bahasa Arab, al-bath itu artinya menyiarkan. Makanya kalau kita nonton TV, ada live, tulisannya al-bath al-mubashir. Kalau kita kan live. Kalau dalam TV Arab, tulisannya al-bath al-mubashir, itu siaran langsung. Al-bath itu menyiarkan. Bahasa Indonesia artinya al-bath menyiarkan. Tatkala kesedihan sudah memuncak, seorang tidak kuat untuk menahan kesedihan yang sangat parah dan dia ingin menyiarkan, itu namanya al-bath. Oleh karenanya al-bath adalah puncak kesedihan yang seorang tidak kuat untuk menahannya dan harus dia sampaikan ke orang lain. Dan itu maksudnya dia harus curhat. Kalau dia enggak curhat, dia susah. Dia harus curhat. Nah, kesedihan yang sampai pada tingkatan curhat harus dia curhatkan, itu namanya al-bath. Tetapi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya menyampaikan kesedihanku yang kecil, kesedihanku yang besar, kesedihanku yang merana, semuanya aku hanya keluhkan kepada Allah. Sabrun jamil. Dia tidak pernah mengeluhkan kepada manusia. Dan ini contoh menakjubkan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Untuk bayangkan Nabi Yakub alaihissalam, ya, dipisahkan dari anaknya Yusuf, ya, sekitar 80 tahun. Kata Hasan al-Basri, saya bacakan perkataan Hasan al-Basri. Kana mundzu faraka Yusufu Yaquba ila an iltaqaya 80 sanah. Sungguhnya perpisahan antara Yakub dengan putranya Yusuf 80 tahun. 80 tahun berpisah. Lam yufarik fil huznu lam yufarik al-huznu qalbahu. Selama itu kesedihan tidak pernah lepas daripada hatinya. Wa dumu'uhu tajri ala khaddaihi, dan air matanya selalu mengalir di atas dua pipinya. Wa ma ala wajhil ardi abdun ahabba ila Allah min Yaqub. Padahal di atas muka bumi tidak ada hamba yang paling dicintai oleh Allah seperti Yakub. Apa kata Hasan al-Basri? Menakjubkan. Perhatikan ini. Faedah luar biasa. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, dia berkata, Yakub alaihissalam adalah orang yang paling dicintai di zamannya. Siapa yang paling cintai? Tidak ada. Ishak sudah meninggal dunia. Yusuf masih kecil, belum jadi nabi yang top waktu itu. Masih kecil, baru Allah akan mengangkat dia menjadi seorang nabi. Yang paling mulia di atas muka bumi tatkala itu adalah Yakub alaihissalam. Tetapi 80 tahun semenjak dia berpisah dari Yusuf selalu menangis, tidak pernah berhenti menangis. Sampai ujungnya terakhir dia buta alaihissalam. Padahal dia adalah orang yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini. Ini dalil bahwasanya kalau Allah mencintai seorang bukan berarti dapat kesenangan terus. Bukan berarti kalau orang disayang sama Allah berarti dia kaya, kemudian dia selalu sehat, dia selalu senang-senang, tidak ada masalah problematika, tidak ada. Bukan begitu, tidak harus demikian. Lihat Yusuf alaihissalam, lihat Yakub alaihissalam, orang yang paling dicintai oleh Allah tapi penderitaannya 80 tahun, tidak berhenti-berhenti. Selalu menangis. Maka maksud saya ini berat, ini teori, tapi ini teori kita berusaha ngerti dulu, entah prakteknya urusan belakangan. Tapi maksud saya, kalau kita terkena musibah, jangan selalu suudzon kepada Allah. Kita enggak tahu. Bisa jadi Anda dikasih musibah karena Allah sayang kepada Anda. Kata Nabi SAW, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Sungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Oleh karena ini Yakub alaihissalam seorang yang sabar luar biasa. Kemudian di antara sifat mulia Yakub alaihissalam, perhatian dia kepada anak-anaknya. Perhatian luar biasa. Saya akan sebutkan beberapa perhatian. Pertama, sabar dia terhadap anak-anaknya durhaka. Anaknya 12, nanti akan disebut. Anaknya 12 laki-laki durhaka, kurang ajar. Yang tidak kurang ajar cuma Yusuf sama Binyamin. Yang 10 kompak untuk durhaka, ya, menipu bapaknya. Bapaknya Nabi mereka tipu. Nanti akan kita sampaikan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya Yusuf dibuang, lemparkan dalam sumur, dijual. Durhaka anak-anak ini. Bayangkan punya anak 10 durhaka semua, ya. Tapi Nabi Yakub alaihissalam sabar. Yang kedua, Yakub alaihissalam memperingatkan bahaya hasad kepada anak-anaknya. Ini berapa bentuk perhatian Yusuf kepada anaknya. Seperti Yakub memperingatkan bahaya hasad kepada Yusuf. Waktu Yusuf mengatakan ya abati ini ahada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara atum li sajidin. Wahai ayahanda, ya, aku melihat ada 11 bintang, rembulan dan matahari sujud kepadaku. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? La takhsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai Yusuf, jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Mereka akan buat makar kepadamu. Kenapa? Saudara-saudaramu hasad nanti. Jangan cerita. Jadi dia sayang kepada anaknya, jangan sampai cerita kepada kakak-kakak yang lain, nanti akan hasad.
bahaya hasad. Yang kedua juga ketika akhirnya Nabi Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mencari Yusuf alaihissalam. Suruh pergi ke Mesir. Kata Nabi Yakub alaihissalam, "Ya baniya la tadkhulu min babin wahid, wadkhulu min abwabin mutafarriqah." Wahai anak-anakku, kalau kalian nanti pergi masuk ke kota Mesir, jangan kalian masuk satu pintu, berpisah-pisahlah, berpencarlah kalian. Kenapa kata para ulama? Rata-rata ulama mengatakan Yakub alaihissalam khawatir anaknya terkena ain. Kenapa mereka 11 orang, gagah-gagah badannya, kemudian bajunya beda dengan baju orang Mesir, ganteng-ganteng orangnya, akan menjadi pusat perhatian. Maka pisah-pisahlah, satu dari pintu sana, satu dari pintu sini. Dulu di Mesir ada beberapa gerbang untuk masuk. Ya. Ini nasihat kenapa? Agar jangan mereka terkena hasad. Ya. Atau jangan sampai mereka jadi pusat perhatian, kemudian ada para pencuri atau penyamun yang akan merampok mereka. Kemudian Nabi Yakub juga mengajarkan kepada anaknya untuk bertawakal. Setelah Nabi Yakub berkata, "La tadkhulu min babin wahid wa adkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun." Perhatikan kata Nabi Yakub, "Wahai putra-putraku, kalian ingin ketemu pembesar di Mesir. Caranya bagaimana? Masuklah kalian ke Mesir, jangan bareng-bareng satu pintu, pergilah dengan pintu yang berbeda-beda. Kenapa kalau kalian masuk satu pintu rame-rame, bisa kalian dihalangi, bisa ada yang mencuri, ada yang merampok, bisa terkena ain, bisa akhirnya kalian tidak sampai pada sang pembesar yang baik yang ada di Mesir. Maka masuklah kalian dari pintu yang berbeda-beda. Tapi ingat, kata Nabi Yakub, "Mama ugni ankum minallahi syai'a." Mama ugni ankum minallahi min syai'. Aku tidak bisa. Ini sekedar ide, sekedar nasihat, tapi urusan Allah. Ini sekedar nasihat tapi keputusan di tangan Allah. Oleh karenanya, inil hukmu illa lillah. Keputusan di tangan Allah. Kalian sudah berusaha, kalau terjadi sesuatu ya bukan urusanku. Serahkan. Jadi serahkan kepada Allah. Alaihi tawakkaltu, aku bertawakal kepada Allah. Wa alaihi falyatawakkal mutawakkilun. Hendaknya orang-orang bertawakal kepada Allah. Jadi Yakub alaihissalam mengajarkan namanya tawakal yang benar adalah berusaha. Jangan masuk bareng-bareng, masuk berpisah-pisah. Tapi jangan sampai hatimu terikat kepada sebab tersebut. Karena keberhasilan hanyalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat luar biasa dari Yakub kepada putra-putranya. Kemudian juga Yakub mengajarkan kepada anaknya itu tidak putus asa. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rahillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian carilah kabar tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah putus asa, kata Nabi Yakub. Dia saja sudah 80 tahun terpisah dari Yusuf, dia tidak putus asa. Dia berdoa setelah 80 tahun baru Allah kabulkan doanya. Bayangkan, tidak putus asa dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih bernafas, selama masih bisa nyawa di dalam nafas, masih di kerongkongan, berdoa terus, tidak ada putus asa. Dan dia yang mengatakan, "Wala tayasu mir rahillah." Wahai anak-anakku, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia sudah 80 tahun terpisah dari putranya Yusuf alaihissalam. Dan di antara perhatian dia kepada anak-anaknya alaihissalam, dia mewasiatkan tatkala akan meninggal dunia. Kata Allah, "Am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut." Apa kalian hadir tatkala Yakub akan meninggal dunia? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Tatkala dia berwasiat kepada putra-putranya, apa yang kalian sembah setelah aku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Maka mereka berkata, kami menyembah Tuhan bapakmu, ya, Ibrahim, Ismail dan Ishak, ilahan wahidah. Kami akan menyembah ya Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan yang esa. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami menyerahkan diri kepada Tuhan tersebut. Inilah kisah Nabi Yakub alaihissalam dalam Al-Quran, dan kebanyakannya disebutkan dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Taib.